Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kesimpulan Hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas siapakah Yesus. Apakah Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan, firman Tuhan, atau utusan Tuhan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Yesus adalah Tuhan? Kita coba perhatikan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yesaya pasal 45 ayat 18. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Pada ayat tersebut disebutkan bahwa Allah adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Matius pasal 27 ayat 46. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada ayat ini disebutkan bahwa Yesus berseru kepada Allah, yang berarti jelas bahwa Yesus bukanlah Allah. Dan hal tersebut diungkapkan oleh Yesus sendiri. Dan juga terdapat pada Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari ketiga ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru tersebut, dapat disimpulkan bahwa Yesus bukanlah Allah atau Yesus bukanlah Tuhan. Sekarang kita coba perhatikan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Pada ayat ini disebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mengakui jika dia pernah mengatakan kepada orang-orang agar menjadikan dia dan ibunya sebagai Tuhan selain Allah. Baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus bukanlah Tuhan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Apakah Yesus adalah anak Tuhan? Kita coba perhatikan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Markus pasal 9 ayat 31. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Markus pasal 9 ayat 43 sampai 46. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung.
disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia, dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Pada Markus pasal 9 ayat 31, Yesus sendiri yang berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan ternyata pada Markus pasal 9 ayat 46, Yesus yang ditangkap. Jadi, yang dimaksud sebagai anak manusia oleh Yesus adalah Yesus sendiri. Yesus mengungkapkan bahwa dia adalah anak manusia, bukanlah anak Allah atau anak Tuhan. Sekarang, kita coba perhatikan Al-Quran, surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimahnya, yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia, dan dari anggapan mempunyai anak. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Di dalam Al-Quran disebutkan dengan jelas bahwa Tuhan tidak mempunyai anak. Dan juga di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Yesus sendiri yang mengaku sebagai anak manusia. Jadi, Yesus bukanlah anak Tuhan. Baiklah, mari kita lanjutkan. Apakah Yesus adalah firman Tuhan? Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa Yesus adalah firman Allah atau firman Tuhan yang menjadi manusia berdasarkan pada Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Pada Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa firman itu adalah Allah. Jika firman tersebut yang dimaksud adalah Yesus, tentunya berkontradiksi dengan Matius pasal 27 ayat 46. Sebagaimana yang telah kita bahas pada poin sebelumnya, bahwa Yesus bukanlah Allah atau Tuhan. Juga tidak ada ayat di dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang memerintahkan harus menyembah firman Allah, tetapi yang haruskan adalah menyembah Allah. Lukas pasal 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Baiklah, kita akan mencoba membahasnya berdasarkan Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, dan yang diciptakan dengan kalimahnya,
yang disampaikannya kepada Maryam, dan dengan tiupan ruh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan, Tuhan itu 3. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 171, Nabi Isa alaihissalam diciptakan dengan kalimah Allah dan juga roh darinya. Memang tidak seperti manusia pada umumnya, tetapi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam diumpamakan seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Quran Surat Ali Imran ayat 59. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Berdasarkan Quran Surat Ali Imran ayat 59, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan kalimah, jadilah. Dan disebutkan bahwa perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalam seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Dan juga Allah meniupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Quran Surat Shad ayat 71. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Quran Surat Shad ayat 72. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Baik Nabi Adam alaihissalam ataupun Nabi Isa alaihissalam memang diciptakan tidak seperti manusia pada umumnya, dan mereka menjadi manusia, hidup pada masanya, dan juga berada di lingkungannya. Kemungkinan yang dimaksud dengan firman pada Yohanes pasal 1 ayat 14 adalah kalimah Allah. Baiklah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah firman Tuhan atau firman Allah, apakah Yesus atau Injil? Sekarang kita coba perhatikan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. 1 Petrus pasal 1 ayat 25. Dan firman itu adalah Injil yang diberitakan kepadamu, tetapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Pada ayat tersebut dengan jelas disebutkan bahwa firman itu adalah Injil. Sekarang kita coba perhatikan Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 46. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Pada ayat tersebut Allah menurunkan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, yang berarti Nabi Isa alaihissalam bukanlah Injil. Injil merupakan wahyu dari Allah seperti Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga seperti Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, mari kita lanjutkan. Apakah Yesus adalah utusan Tuhan atau Nabi? Sekarang kita coba perhatikan ayat di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Matius pasal 13 ayat 54-58. Setibanya di tempat asalnya,
Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Pada ayat tersebut, Yesus mengungkapkan sendiri bahwa dia adalah seorang nabi atau utusan Tuhan. Berdasarkan Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 75, Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul, dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan kepada mereka, ahli kitab. Kemudian, perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Jadi, baik di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran, disebutkan bahwa Yesus atau Nabi Isa alaihissalam adalah seorang utusan Tuhan atau Nabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika maghfirli yata'awwalu Qur'an. Konten ini hanya berbagi ilmu. Maaf jika dalam pembahasannya masih banyak kekurangan dan terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, jiwa dan raga, juga menjadi pribadi yang lebih baik. Referensi ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.